Halo, saya Bunihan, saya ibu, saya orang tua dari 3 orang anak, 2 diantaranya autism, dan salah satu dari autism tersebut berusia 12 tahun, nonverbal, sehingga kami memerlukan alat komunikasi visual untuk bisa berkomunikasi sehari-hari di dalam rumah. Saya menggunakan alat bantu visual seperti ini untuk memudahkan menyampaikan pesan serta memahami keinginan anak. Ini adalah sequence, kemudian ada first then, lalu papan board juga kadang saya gunakan untuk berkomunikasi. Juga ada dalam bentuk yang sudah potongan dan saya sampaikan satu persatu untuk berkomunikasi. Beberapa sequence juga bisa dikumpulkan menjadi salah satu dengan tema tertentu. Juga ada kartu saku yang biasanya saya bawa untuk bisa menyampaikan informasi apa yang harus anak lakukan. Dalam keadaan darurat, saya menggunakan HP untuk menyampaikan pesan pada anak. Kami di rumah pada awalnya membuat alat bantu visual dengan memulai benda-benda yang anak-anak sukai. Salah satunya adalah bola. Bola seperti ini sangat disukai sehingga bola ini harus sering dipakai, dicari, kemudian digunakan anak untuk bermain dalam keseharian. Ini menjadi salah satu modal untuk membuat alat bantu visual yang nantinya akan lebih mudah dipahami anak sebelum kita melakukan komunikasi visual yang lainnya. Bola akan kita foto lalu kita cetak sama persis seperti yang biasa anak gunakan. Seperti ini. Bola yang digunakan dan foto realnya sama. Pada saat anak meminta bola, maka kita akan tunjukkan gambar ini pada anak. Bola. Lalu bola kita kasihkan sehingga anak mengenal bahwa gambar ini mewakili bola yang dia inginkan. Dan ini harus dilakukan konsisten bertahap sampai akhirnya anak paham bahwa fungsi kartu ini adalah alat komunikasi dia untuk menyampaikan keinginan meminta bola. Ini adalah alat dan bahan yang dapat disiapkan. Kartu bergambar yang sudah di-print dan dilaminating sebanyak 2 set, gunting, double tape dengan foam, velcro atau kretekan, board untuk menempel kartu, board first then untuk urutan kegiatan. Untuk tahapan mencuci tangan, kita ajarkan anak satu-satu. Tahapan pertama dulu membuka keran. Setelah anak cukup siap, maka kita tambahkan kemampuan untuk menuang sabun dan seterusnya sampai anak bisa melakukan sampai tahap 6 berurutan dari tahap pertama sampai tahap 6. Untuk kali ini kita akan breakdown mengambil target awal bahwa anak bisa melakukan 3 kegiatan awal cuci tangan. Yang pertama, anak bisa menyalakan atau membuka keran. Yang kedua, bisa menuang sabun. Dan yang ketiga, anak bisa menggosok sabun pada kedua tangan. Hal tersebut kita masukkan ke dalam tabel prosedural yang sudah kita tulis. 1. Membuka keran. Kedua, menuang sabun. Ketiga, menggosok sabun pada kedua tangan. Ternyata latihan cuci tangan juga termasuk dalam latihan motorik halus, kasar, bahasa, kognitif, akademik, kemandirian, dan sosial. Sebagai contoh motorik kasar, anak bisa membuka keran, menggerakkan tangannya. Untuk bahasa, anak mengenal cuci tangan, sabun. Kognitif dan akademik, anak bisa mengikuti hitungan berapa kali dia harus menggosok tangannya. Kemandiriannya bisa melakukan dengan baik sendiri, membuka keran dan bisa menggosok dengan sabun. Bagian sosial, anak mampu merespon instruksi kita saat dipanggil untuk cuci tangan. Potong kartu bergambar. Lalu ambil double tape, gunting,
kira-kira 2 cm dan kita tempelkan di balik kartunya. Lalu kita ambil kretekan bagian yang halus, yang serabut kain, lalu ditempelkan pada double selotipnya seperti itu. Oke, maka jadilah kartu bergambar yang bisa ditempel pada papan urutan kegiatannya yang harus dilakukan apa. Oke, selesai. Kita akan menempel urutan kegiatan mencuci tangan dalam bentuk sekuen seperti ini yang sudah kita print dan kita laminating sehingga tidak mudah rusak jika terkena air. Jadi ini akan kita tempel di kamar mandi di tempat yang dekat anak biasanya melakukan cuci tangan. Ini adalah papan first dance. Anak melakukan satu kegiatan lalu boleh mendapatkan kesukaannya. Cara membuat, kita tempelkan kretekan bagian yang kasar pada kegiatan pertama. Berikutnya kita akan coba praktekkan langsung. Misalnya kita ingin anak kegiatan di kamar mandi, buang air besar di kamar mandi dan mendapatkan reward dia boleh bermain Lego sesudahnya. Berarti kita tempel pada kegiatan pertama, lalu kegiatan bermain Lego kita tempel pada kegiatan kedua. Cara menggunakan kegiatan ini secara berurutan, kita sediakan satu tempat. Jika anak sudah selesai cuci tangan, maka gambar diambil dan diletakkan pada tempat yang disediakan. Jika anak sudah selesai mengelap, gambar diambil lalu diletakkan ke dalam tempat yang disediakan. Pada saat anak akan BAB ke kamar mandi, kadangkala anak menolak. Padahal anak harus kita arahkan untuk latihan BAB di kamar mandi. Setelah kita cari tahu informasi apa penyebabnya, bahwa ternyata anak tidak mau atau tidak suka jika keran air nyala. Sehingga perlu kita informasikan bahwa keran air boleh dimatikan. Jika anak masih menolak, kita bisa beri solusi lainnya, anak boleh memakai tutup telinga atau headset. Jika ternyata anak memilih keduanya, keran air dimatikan dan anak boleh pakai headset, tidak apa-apa. Kita boleh melakukan, yang penting bahwa tujuan anak untuk latihan BAB di kamar mandi bisa tercapai. Orang tua harus sabar tentunya dan juga harus terus mencari ilmu-ilmu yang bisa didapat dengan berbagai media yang saat ini sudah tersedia. Dan selain itu, orang tua harus terus mencari energi positif, bertemu bersama komunitas, keluarga yang lainnya, saling sharing, saling ngobrol dengan profesional juga, sehingga ilmunya terus berkembang dan semakin bersemangat untuk mendampingi putra-putrinya di rumah. Happy parenting!